Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan nama saya Diana Reseli. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Semboyan tersebut berarti figur seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik adalah di samping menjadi suri toladan atau panutan, juga harus mampu mengunggah semangat dan memberikan dorongan moral bagi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dan orang sekitarnya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Memandang anak sebagai gelas dan kertas kosong. Saya sering memperlakukan murid sebagai gelas kosong yang perlu diisi dengan pengetahuan yang saya miliki, sehingga menjadikan saya sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas. 2. Memandang semua anak sama. Saya sering menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak, sehingga semua anak diperlakukan sama dalam proses pembelajaran di kelas. 3. Guru adalah penguasa di kelas. Saya menganggap bahwa murid di kelas harus mengikuti aturan yang saya anggap baik di dalam kelas. Dalam pembelajaran di kelas, saya merasa belajar adalah transfer materi pembelajaran dari guru kepada murid. Ketuntasan penyampaian materi adalah hal penting yang harus dipahami daripada memahami karakter murid. Saya cenderung menilai murid dalam proses pembelajaran berdasarkan aspek kognitifnya saja. Saya berikan evaluasi dalam bentuk tes tertulis atau lisan. Jika nilai murid mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Di sini saya melihat murid sebagai objek pembelajaran, sehingga metode pembelajaran yang cenderung saya gunakan adalah teacher center. Saya juga kurang mempedulikan persentase tingkat pemahaman masing-masing murid. Setelah materi disampaikan dan murid menyelesaikan evaluasi, saya anggap selesai. Saya juga sering meminta siswa menghafal materi dalam melakukan penilaian. Dan jika siswa banyak tidak mencapai KKM, saya merasa gagal dalam mengajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan belum tepat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba kepada murid dengan mempertimbangkan kodrat alam dan lingkungan yang ada pada murid. Metode yang paling tepat digunakan itu adalah metode student center, yakni pembelajaran yang berpusat kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan mempertimbangkan karakter dan kemampuan masing-masing murid, perkembangan zaman, lingkungan alam, sosial, dan budaya murid. Saya seharusnya juga melakukan pembelajaran secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek pendidikan, di antaranya kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Guru harus memandang murid
bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran, sehingga guru dapat menjadi fasilitator pembelajaran bagi murid. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan tulus terhadap murid. Guru harus mempelajari karakteristik masing-masing murid agar dapat menyiapkan pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Dan yang terpenting, guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan pada pembelajaran di dalam kelas adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.